Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Bagi yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget sudah mendukung channel YouTube Pesan Saham. Di video kali ini saya akan membahas sektor-sektor di Bursa Efek Indonesia yang lagi terkoreksi sangat dalam di tahun 2020 ini. Nah, ini apakah merupakan kesempatan untuk beli ataukah kita harus menghindar dari sektor-sektor yang mengalami koreksi tersebut? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita nggak usah berlama-lama ya. Sektor-sektor itu ada apa aja sih? Kalau di Bursa Efek Indonesia, sektornya itu dibagi ke dalam 10 sektor atau 10 indeks sektor. Nah, ini kita akan lihat ya. Ada consumer goods, ada mining, ada finance, ada manufaktur, dan juga ada trade, basic industry, infrastructure, ada perkebunan atau agriculture, ada industri lain-lain, dan juga properti. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nomor 5, composite ini adalah IHSG. Ya, dia tutup di 6.300 di akhir tahun 2019. Di tanggal 18 Agustus 2020 ditutup di level 5.295. Jadi orang-orang waktu naik terus dari 4.000 atau dari 3.912 naik terus ke 4.500, itu orang-orang berharap oke, IHSG kayaknya bakal koreksi lagi ke 3.200. Cuman masalahnya IHSG nggak pernah berhenti naik sampai akhirnya menyentuh level 5.300. Bahkan sekarang banyak sekali orang-orang yang cukup pede kalau IHSG ini bakal mencapai 5.500 bahkan 5.600 ya. Kalau nggak salah ada juga beberapa orang yang bilang oke, IHSG ini kayak bakal ke 6.000 karena adanya vaksin COVID-19 sudah lulus uji coba ya, dan akan diproduksi massal di awal tahun 2021. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sektor-sektor ini, sektor consumer goods itu penurunannya paling sedikit, cuman minus 4,9% dari yang ditutup di 2053 itu per tanggal 18 Agustus di 1953. Jadi penurunannya paling sedikit karena apa? Karena mau pandemi mau nggak pandemi itu orang tetap butuh makan ya. Ada ICBP di dalamnya, ada Unilever. Jadi orang kalau mau mandi mau nggak mau tetap pakai sabun, pakai shampoo. Nah, itu makanya sektor consumer goods masih cukup prospek kalau misalnya kita lihat dari produk-produknya. Lalu ada juga sektor mining, pertambangan. Ini cuma turun 8% karena ini kebanyakan ditopang sama tambang emas. Karena kita tahu sendiri harga emas itu naik sampai all time high di atas $2.000 per ton, dan itu ditopang sama sahamnya United Tractor dan juga Merdeka Copper Gold. Kalau misalnya kita lihat dari sektor finance, ini penurunannya 12,5%, sebenarnya cukup lumayan penurunannya, tapi ini karena tertahan oleh Bank BCA yang penurunannya tidak terlalu parah dibandingkan dengan bank-bank BUMN ya, seperti BRI, BNI, dan juga Mandiri. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa sektor yang penurunannya jauh lebih parah dibandingkan dengan IHSG. Kalau trade kan penurunannya biasa-biasa aja ya, paling di 17,9%, beda cuma 1,9%. Nah, ini ada sektor yang penurunannya dalam banget, yaitu sektor properti. Minusnya sampai 41,1%. Nah, ini mungkin karena di pandemi COVID-19 ini orang-orang kan harus ada yang namanya social distancing, lalu ada PSBB, work from home, apalagi yang namanya COVID-19 ini menularnya gampang banget ya. Jadi orang-orang kalau mau ke mall itu nggak boleh, makanya saham-saham properti yang mall related itu penurunannya sangat dalam. Dan kalau misalnya kita perhatikan, penurunan sedalam ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan kita untuk membeli saham-saham properti dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kita akan coba lihat grafiknya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita lihat dari grafik 5 tahun terakhir, sektor properti ini penurunannya udah dari 600 di harga di posisi tertinggi di tahun 2016 ya. Sekarang udah tinggal separohnya di kisaran 297. Jadi udah diskon 50% ya dari level tertingginya. Nah, kira-kira sahamnya apa aja sih? Nah, itu akan saya tampilkan di tabel berikut ini. Ada Alam Sutra atau ASRI, ada BSD, ada Sumarekon, Lipo Karawaci, dan yang paling bawah ada
Mega Manunggal ya, itu lebih ke industrial, gudang-gudang itu MMLP. Nah di sini yang jadi perhatian ada Alam Sutra, lalu BSD, Sumarekon, Lippo Karawaci, Ciputra dan juga Pakuwon ya. Nah ini saham-saham ini kayak Sumarekon itu punya mall ya, Sumarekon Mall Serpong atau Mall Kelapa Gading itu kan selama PSBB, selama work from home kemarin nggak boleh buka, dan sekarang pun walaupun sudah boleh buka itu okupansi rate-nya cuma boleh 50%. Makanya sebenarnya masih belum begitu pulih ya secara keseluruhan, tapi udah mulai bangkit lagi. Jadi mau bangkit tapi masih ragu-ragu nih saham-saham properti ini. Lalu juga Pakuwon ini banyak banget recurring income-nya dari mall, dari kantor, dan juga dari hotel. Nah, Pakuwon ini turunnya cuma 28,8% secara year to date. Yang paling parah ini Alam Sutra ya, minusnya sampai hampir 50% secara year to date. Kalau BSD 42%, Sumarekon 41,8%. Untuk indeks propertinya sendiri minus 41,1%. Nah ini kira-kira gimana nih? Apakah ini merupakan kesempatan kita untuk membeli atau tidak? Kalau menurut saya iya ya, karena kalau nggak ada pandemi COVID seperti sekarang ini, saham-saham sektor properti ini sangat susah untuk turun ya, untuk turun sedalam ini. Walaupun memang hingga tahun 2019 kemarin sektor properti itu masih belum bisa bangkit ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan booming properti pada tahun 2010 sampai 2012 atau bahkan sampai 2014, tahun 2020 2019 kemarin itu memang masih belum pulih, masih lesu ya, masih pesimis orang-orang. Nah sekarang ditambah lagi pandemi COVID-19 tentu memberikan kita suatu kesempatan atau opportunity untuk bisa membeli saham-saham sektor properti yang bagus dengan harga yang cukup terdiskon. Nah, di sini yang kalau menurut saya yang boleh diperhatikan adalah BSD. Nah, BSD ini sangat menarik karena di harga 725 itu karena apa? Karena BSD ini memiliki land bank yang sangat besar. Ya, land bank yang sangat besar di daerah BSD sana, lalu ada tersebar juga di beberapa kota seperti Balikpapan, Samarinda, Surabaya. Kalian bisa cek lagi lah di laporan keuangannya, itu komplit banget, bisa dilihat tanahnya itu ada di mana aja, cuman paling besar tetap di BSD. Nah untuk Sumarekon sendiri juga banyak mall ya, perusahaan ini mendapatkan recurring income dari mall itu cukup banyak, seperti Mall Kelapa Gading, Sumarekon Mall Serpong, habis itu ada Mall Bekasi. Nah itu juga cukup menarik sebenarnya dengan harga diskon seperti sekarang ini. Yang berikutnya adalah Pakuwon ya. Pakuwon ini pemain properti yang sangat besar di Surabaya dan juga di Jakarta Selatan. Nah ini boleh dilirik juga karena kalau kita lihat dari track recordnya, developer yang saya sebutkan tadi memiliki track record yang sangat baik. Proyek-proyek yang mereka kerjakan itu semuanya sukses dan berhasil ya. Karena dari yang tempatnya sepi, terus di develop pelan-pelan, lalu menjadi rame, sehingga developer ini kalau misalnya mereka develop suatu proyek baru, nah itu mereka jualnya gampang banget karena track record yang sudah terbukti ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang track record, jadi manfaatkan kesempatan koreksi yang terjadi di tahun 2020 ini untuk bisa membeli saham-saham properti ya dengan track record yang bagus. Nah, cuman jangan sampai salah pilih, perhatikan debt to equity rasionya. Jangan sampai debt to equity rasionya itu terlalu besar. Karena kalau debt to equity rasionya terlalu besar, bisa-bisa perusahaan tersebut akan mengalami gagal bayar. Ya, kalau utang terlalu besar, nggak bisa bayar utang, nah akhirnya digugat pilot atau default. Nah, itu sahamnya bisa disuspend ya. Nah, kalau jadi investor udah pusing 7 keliling tuh. Nah, kalau misalnya lebih baik menurut saya pilih saham properti yang debt to equity rasionya masih di bawah 100%. Kalau misalnya udah di atas 100%, bahkan 200%, lebih baik hindari dulu. Karena terakhir ada saham Bukit Sentul dan juga Modern Land, itu kayak Modern Land gitu ya, itu gagal bayar, lalu Bukit Sentul itu digugat pilot. Nah, jadi buat teman-teman jangan asal pilih saham properti walaupun memang harganya sudah cukup terjangkau ya. Silakan dilakukan pekerjaan rumahnya. Oke, demikian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.